Pemirsa, hari ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia pada hari ini menggelar rapat kerja bersama Komisi 10 DPR RI. Raker ini membahas rencana kerja dan anggaran Kemendikbudristek tahun 2025 dan sejumlah program usulan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung langsung dengan jurnalis Garuda TV, Fani Agnia di sana. Fani, apa saja poin-poin pembahasan dalam rapat kerja hari ini? Silakan Fani. Ya, selamat siang Dila dan juga pemirsa. Hari ini rapat kerja Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan juga Teknologi Republik Indonesia bersama dengan Komisi 10 DPR RI tentunya membahas sejumlah pembahasan terutama terkait dengan anggaran tahun 2025 pada Kemendikbudristek. Dan seperti yang pemirsa juga ketahui bahwa memang menjelang pemerintahan selanjutnya ini sejumlah anggaran juga sedang digodok untuk nanti bisa disesuaikan dengan program-program prioritas pada salah satu kementerian atau juga lembaga tersebut. Nah, dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan juga Teknologi ini memang untuk pagu anggaran di tahun 2025. Sebelumnya sudah dijatuhkan angka yaitu 83 triliun dan kalau dilihat dari angka 83 triliun ini adalah pagu anggaran yang lebih rendah daripada pagu anggaran di tahun 2024 dengan rentang 14 triliun jika dibandingkan dengan pagu anggaran di tahun 2024. Dan tentunya dari Kemendikbudristek ini sendiri telah mengajukan usulan untuk pagu anggaran di tahun 2025 agar ditambahkan kembali tentunya untuk mendukung sejumlah program-program prioritas dari Kemendikbudristek seperti Kartu Indonesia Pintar, kemudian tunjangan guru dan juga dosen, serta untuk pelestarian budaya dan juga bahasa karena ini memang juga rapatnya berkaitan dengan Komisi 10 DPR RI. Tidak hanya itu, Dila dan juga pemirsa, dari pengajuan pagu anggaran 2025 ini memang dijatuhi angka sebesar 26 triliun rupiah untuk penambahan pagu anggaran, yang mana dari 26 triliun itu akan dialokasikan kepada 6 klaster program prioritas Kemendikbudristek, yang mana 6 diantaranya dapat saya informasikan adalah 3,8 triliun untuk program PAUD dan wajib belajar 12 tahun, kemudian 7,7 triliun ini untuk program pengajaran yang berkualitas, 9,9 triliun ini untuk program pendidikan tinggi. Tidak hanya itu, juga ada 1,4 triliun untuk pendidikan pelestarian budaya dan juga bahasa, 1,4 triliun ini untuk program manajemen, dukungan manajemen. Selanjutnya di program prioritas yang terakhir ini adalah 2,2 triliun untuk program pendidikan vokasi. Karena memang tadi juga dibahas untuk program vokasi ini sudah banyak sekali minat dari para pendidik, dari siswa dan juga sejumlah mahasiswa yang memang melanjutkan pendidikannya dan dianggap untuk bisa berkelanjutan nanti di tahun 2025. Dila dan juga pemirsa, dari angka 26 triliun itu memang sudah sangat dipertimbangkan untuk nantinya dapat disahkan dan disetujui, kemudian untuk dapat masuk ke dalam rancangan anggaran pada Kemendikbudristek di tahun 2025. Yang menarik daripada pembahasan di rapat kerja hari ini juga adalah terkait dengan program prioritas pada pemerintahan selanjutnya, yaitu Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, yang mana sudah diinformasikan sejak beberapa bulan yang lalu bahwa untuk anggaran dari program makan bergizi gratis ini adalah di angka 71 triliun rupiah. Dan memang sebelumnya juga sudah menjadi perbincangan bahwa anggaran makan bergizi gratis ini akan masuk ke dalam anggaran mana. Dan ternyata dari Kementerian Keuangan, Sri Mulyani juga mengatakan bahwa untuk makan bergizi gratis di kalangan instansi pendidikan ini tidak menggunakan dana BOS atau tidak menggunakan dana pendidikan, sehingga sudah ada dana on top-nya sendiri 71 triliun yang mana ini dipertimbangkan tidak akan memberatkan APBN karena akan dilakukan secara bertahap, sehingga nanti postur APBN itu akan dapat diketahui secara berkala sekiranya dalam 1 tahun itu apakah akan membutuhkan kurang dari 71 atau bahkan lebih, nantinya akan disesuaikan. Karena memang terkait dengan program makan bergizi gratis ini juga terlebih di kalangan instansi pendidikan akan menyesuaikan kembali daerah-daerah tersebut. Jika untuk kebutuhan makanan masing-masing daerah ini berbeda, tentunya anggaran dari daerah itu sendiri pun akan berbeda. Itulah yang dimaksud juga dengan Sri Mulyani
terkait dengan pembahasan 71 triliun yang tidak akan menggunakan dana BOS atau dana pendidikan, namun menggunakan dana abadi pendidikan, atau memang ini sudah menjadi anggaran on top dari pemerintahan selanjutnya, itu di pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Dila, memang dari raker tadi juga sudah berjalan dengan lancar dan juga dihadiri langsung oleh Mendikbudristek yaitu Nadiem Makarim yang juga menyampaikan aspirasinya, dan memang mereka juga berfokus pada 15 hari kerja lagi untuk nantinya sudah mulai pergantian masa jabatan dan juga sudah mulai pembahasan terkait dengan perpindahan anggota DPR RI untuk masa pemerintahan selanjutnya yaitu Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, yang mana ini sudah sangat dikuatkan dan juga terus didorong agar nantinya tidak ada perbedaan yang cukup jauh atau tidak ada miskomunikasi antara kedua pihak dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan juga pemerintah selanjutnya yaitu Prabowo Subianto. Sementara itu, Adila dan juga pemirsa kembali ke studio. Ya, baik, Fani Agnia melaporkan langsung dari DPR RI. Terima kasih Fani atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali, Fani.